Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah yang bersama-sama mengkaji kitab Matan Takrib, sampailah kita pada halaman yang ke-29 ya. Anda bisa melihat halaman 29 dari Matan Takrib. Kita akan membahas macam-macam dam ya, ada 5 macam dam. Saya tidak sendirian, ada yang akan membacakan ya. Teh Ariyanti akan membacakan, kita sama-sama simak ya. Jadi di awal kita baca teks dan terjemahnya, kemudian kita membahas ya, dan nanti silahkan di rumah masing-masing latihan. Ya, kita mulai. Teh Ariyanti tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Iya, waddima'ul wajibatu fil ihrami. Waddima'u dam. Al wajibatu yang wajib fil ihrami dalam ihram. Khomsatu asya'a. Khomsatu asya'a ada 5 perkara. Ya. Ahaduhad damul wajibu. Ahaduha salah satunya atau yang pertama yaitu ad-damul wajibu, dam yang wajib bitarki nusukin ya, dengan sebab tarki meninggalkan, bitarki nusukin dengan meninggalkan atau dengan sebab meninggalkan nusukin perintah-perintah. Ya, perintah-perintah nanti kita jelaskan ya. Wahwa ala tartibi ya. Dam karena meninggalkan yang diperintahkan itu ala tartibi, secara tertib atau secara urutan. Syatun, satu ekor kambing. Fa'ilam yajid, fa'in lam apabila tidak yajid menemukan atau mendapatkan. Ya, fasiyamu asaroti ayamin, maka puasa 10 hari. Salasatin fil haji, 3 hari pada saat melaksanakan ibadah haji. Ya, wasab'in atau sab'atin? Wasab'atin dan 7 hari. Idza roja'a apabila telah pulang, ila ahlihi ke keluarganya. Ya. Terus? Sebentar dulu ya. Nah, jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang wajib, ya misalnya meninggalkan ihram dari mikot, bukan meninggalkan ihram ya, tapi tidak melaksanakan ihram dari mikot, baik mikot jamani atau makani. Jamani itu misalnya ihramnya bukan pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, bukan pada hari-hari tersebut, tapi hari sebelumnya misalnya ihramnya. Jadi ihram tapi bukan dari mikot. Kemudian tidak wukuf di Muzdalifah misalnya, ya. Itu yang diperintahkan kan? Nah, kita tidak melaksanakan, maka damnya apa? Damnya di sini wahwa ala tartibi. Ya, damnya itu secara tertib, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, puasa 10 hari.
3 hari ketika melaksanakan ibadah haji, dan 7 hari ya setelah sampai di keluarganya, di kampung halamannya gitu. Ya, jadi urutannya begitu, tidak berdasarkan pilihan. Misalnya apakah mau menyembelih 1 ekor kambing atau puasa 10 hari, tidak begitu. Tapi yang pertama yaitu berkurban ya atau membayar dam seekor kambing. Nah, kalau tidak ada baru puasa 10 hari. 10 hari itu 3 hari ketika melaksanakan ibadah haji dan 7 hari setelah pulang, setelah sampai ya, bukan di perjalanan atau bukan masih di Mekah, tapi setelah sampai di kampung halaman. Ya, kalau kampung halamannya Cikajang ya sudah sampai di Cikajang. Kalau kampung halamannya Pakenjeng ya sudah sampai di Pakenjeng. Kalau kampung halamannya Ciarile, ada kan kampung Ciarile ya. Saya baru tahu ada kampung Ciarile beberapa tahun yang lalu. Nah, itu tempatnya di Pakenjeng gitu. Bukan di Pakenjeng, di mana? Di Wanaraja. Cikajang. Kok salah ya? Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Diulangi lagi Teh Arianti. Dam yang pertama itu jika bagaimana katanya? Sebentar, yang pertama itu apa katanya? Ia meninggalkan, yang pertama itu ya meninggalkan yang wajib ya atau yang dianjurkan, yang diperintahkan atau yang wajib dalam ihram. Nah, damnya bagaimana? Damnya itu secara tertib, ala tartib, yaitu bagaimana? Pertama, menyembelih atau berkurban atau membayar dam dengan seekor kambing. Kalau tidak, yaitu berpuasa 10 hari. 3 hari di mana? Teh Arianti, 3 hari di mana? Di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji atau ihram, dan 7 hari ketika sampai di tanah air atau setelah pulang. Nah, sekarang yang kedua ya. Coba lihat teksnya, wasani. Dan yang kedua adalah adamul wajibu bil halki wataropuhi ya. Yang kedua itu adalah dam yang wajib, adamul wajibu dengan sebab apa? Bil halki dengan sebab memotong rambut. Ya, itu kan tidak boleh ya, yang dilarang. Wataropuhi, taropuhi ya. Wataropuhi dan bersenang-senang. Iya, wahwa ya. Dam yang wajib dengan sebab mencukur rambut atau bersenang-senang, ala tahyiri itu secara tahyir, pilihan, boleh milih ya di antara beberapa pilihan, ala tahyir. Terus satu ekor kambing, ausaumi salasati ayamin, atau berpuasa 3 hari. Iya, awit tasodduku atau bersodakoh bisalasi asuin, bisalasati bisalasin, bisalasati asuin, bisalasati asuin dengan 3 so. Asu itu jamak dari so. Bisalasati asuin dengan 3 so. Ala sitati masakina, ala sitati terhadap 6 masakina, orang-orang miskin. Sudah itu ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau selama ihram itu kan kita dilarang mencukur rambut.
kita dilarang taropuh. Taropuh itu bersenang-senang. Nah, ternyata ya dalam keadaan ihram kita mencukur rambut, memotong kumis, mencukur jenggot misalnya, mencabut bulu ketiak atau juga mencukur bulu kemaluan ya, atau bersenang-senang yang lainnya. Nah, maka damnya itu alat tahyir, pilihan ya. Pilihannya apa? Boleh memilih ya, 1 ekor kambing damnya itu boleh, 1 ekor kambing. Atau yang kedua apa tadi? 3 hari puasa. Iya, 3 hari puasa atau berpuasa 3 hari. Atau boleh juga ya sedekah dengan 3 so. 3 so itu 1 so-nya itu 2,5 kilo. Kalau 3 so berarti 2,5 kilo dikali 3 berarti 7 ya? 7,5 kilo. 7,5 kilo lah ya. Dibagikan kepada siapa? Kepada 6 fakir miskin. Ya, coba diulangi Teh Ariyanti. Dam yang kedua, apa katanya? Damnya itu bersifat pilihan. Apabila atau dengan sebab apa? Dengan sebab apa Teh Ariyanti? Dengan sebab mencukur rambut atau bersenang-senang. Coba di damnya ada 3 pilihan. Yang pertama, 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau sedekah 3 so atau 7,5 kilo ya, untuk 6 fakir miskin. Nah, ini mana yang paling ringan nih? Apakah 3 so? Ya mungkin zaman dahulu 7,5 kilo makanan pokok itu setara dengan 1 ekor kambing ya. Tapi kalau diganti dengan puasa 3 hari gitu. Itu ada pilihan ya. Nah, ini untuk jamaah haji atau calon jamaah haji untuk dipahami, kalau Anda melanggar larangan haji, yang dilarang dalam haji itu salah satunya adalah mencukur rambut atau bersenang-senang seperti bercumbu rayu dengan istri ya, berciuman dengan istri gitu, berpelukan dengan istri. Nah, itu taropuh maksudnya. Nah, itu ada dam, pilihannya ada 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita lanjutkan. Teh Ariyanti tolong dibaca. Wasalisu. Iya, yang ketiga adalah adamul wajibu, dam yang wajib, denda yang wajib. Biihsorin ya. Biihsorin karena dia terkepung. Payatahallalu maka dia harus tahallul. Tahallul itu ya mengakhiri melaksanakan ibadah haji ya. Ya ketika akan masuk misalnya Arafah itu terkepung oleh musuh. Ya, sekarang kan Arab itu punya hubungan dengan Israel ya. Konon kabarnya ada kereta api yang menghubungkan antara Israel dengan Mekah. Nah, misalnya kan begitu ya. Nah, di kemudian hari terjadi perang ya. Terkepung, kita tidak bisa masuk Arafah katakan. Tidak wukuf di Arafah, maka dengan sebab ihsor tersebut, dengan sebab terkepung tersebut, ya kita melaksanakan tahallul bihsorin, ya tahallalu maka dia bertahallul. Terus wayahdi dan dia memberikan hadiah atau membayar hadiyu. Nah, itu dendanya, damnya adalah membayar hadiyu satan berupa seekor kambing ya, seekor kambing saja. Terus sudah yang ketiga itu ya jelas ya.
kalau kita terkepung, maka kita membayar hadyu 1 ekor kambing. Nah, jadi tidak bisa melaksanakan ibadah haji melanjutkan karena kita terkepung oleh musuh atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, coba lihat lagi teksnya. Warabi'u, ya. Adamul wajibu, warabi'u yang keempat. Adamul wajibu, dam yang wajib. Bikotlis soidi, dengan sebab membunuh asoid, ya asoid itu binatang buruan. Bi dengan sebab kotlis saibi, membunuh binatang buruan. Wahwa dan dam dengan sebab membunuh binatang buruan itu ala tahyiri secara pilihan. Jadi ada pilihan atau dengan cara memilih. Gitu. Apa pilihannya? Yang pertama, coba. Ya, in kana soidu, in kana jika ada apa asoidu binatang buruan itu adalah mimma dari binatang lahu yang memiliki, ya, lahu yang memiliki mislu. Mislun itu artinya yang semisil, ya, atau yang sebanding, maksudnya yang sebanding dengan binatang kurban. Nah, ini kan bicaranya seperti kurban. Ada yang semisil dengan sapi, yang semisal dengan onta, yang semisal dengan kambing, ya. Ya, akhrojal misla. Akhroja maka dia mengeluarkan misla, ya, binatang yang semisal tersebut. Ya, minan na'ami berupa an-na'ami binatang ternak. Ya. Au qawamahu atau dia mengkalkulasikannya. Qawamahu mengkalkulasikannya. Wastaro dia membeli. Wastaro dia membeli. Biki matihi dengan nilai, dengan nilainya, nilai dari binatang ternak tersebut, to'aman makanan. Watasoddaqo bihi dia bersedekah bihi dengan makanan tersebut. Ausoma an kulli mudin yauman atau berpuasa an kulli mudin dari setiap mud yauman 1 hari. Itu jelas, itu yang pertama, ya. Wa in kana soidu apabila binatang buruan tersebut mimma adalah dari binatang la mislalahu yang tidak ada misilnya, yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, gitu ya. La mislalahu tidak ada bandingannya bagi binatang tersebut. Akhroja maka dia mengeluarkan biki matihi dengan nilainya to'aman makanan. Awsoma atau dia berpuasa an kulli yaumin, an kulli dari setiap yaumin hari, an kulli mudin, an kulli mudin dari setiap mud. 1 mud itu segini, ya. Yauman itu 1 hari. Sudah segitu. Sebentar dulu harus dipahami dulu, ya. Paling tidak dipahami oleh Teh Arianti, ya. Coba yang pertama katanya apa tadi? Yang keempat maksudnya yaitu apa tadi? Adamul wajibu, dam yang wajib, bi dengan sebab kotlis saidi, membunuh binatang buruan. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji kan tidak boleh itu membunuh binatang buruan.
apakah ada burung, ada ada babi, misalnya ada kijang, ada apa yang lain, itu kan itu tidak boleh kita membunuhnya, ya, tidak boleh membunuhnya bikotli soidi, ya. Maka apa katanya? Wahwa, ya, dam yang demikian itu atau dam yang disebabkan membunuh binatang buruan itu ala tahyiri, secara memilih. Tahyir itu artinya memilih, ya. Iya, in kana, ya. Itu ada yang belum terbaca, bukan kana tapi ada in. In kana soidu, apabila binatang buruan tersebut mimma lahu mislu, mimma dari binatang, lahu yang memiliki, ya, mislun, ya. Mislun itu artinya misilnya, semisilnya atau sebanding. Katakanlah yang ada apa, ya, yang sebanding dengan onta apa? Binatang itu jerapah atau apa, ya? Ya, yang sebanding katakan itu. Atau misalnya yang sebanding dengan apa? Dengan kerbau, apa itu? Banteng. Jadi ingat Ibu Mega, ya, partai banteng gitu. Nah, kita membunuh banteng. Yang sebanding dengan banteng itu sapi misalnya, ya. Atau yang sebanding dengan kambing, yaitu kijang, membunuh kijang, ya. Nah, itulah yang disebut dengan mimma lahu mislu, binatang yang memiliki misalnya gitu, ya, yang semisal dengannya. Terus iya, ahroja, maka dia wajib mengeluarkan misla yang semisil minana ami, berupa apa? Berupa binatang ternak. Naam itu binatang ternak. Nah, jadi kalau membunuh jerapah, ya, ada nggak di Mekah sana itu jerapah? Nah, kalau ada, nah maka dia wajib mengeluarkan yang semisil. Apa itu? Onta. Kalau membunuh banteng, yang semisil dengan banteng apa? Yaitu sapi. Kita keluarkan sapi. Kalau yang semisal dengan kambing itu misalnya kita bunuh kijang di sana, nah maka kita wajib mengeluarkan dam berupa kambing, begitu, ya. Minana ami itu binatang ternak. Terus iya, au kawamahu, atau mengkalkulasikan, ya. Wastaro, ya, dan dia membeli bikimatihi to'aman, dengan nilainya itu to'aman, berupa makanan, ya. Ya, tasaddaqu bihi, dan yang dia sodakohkan. Coba, ya. Nah, jadi boleh membeli kambing untuk diapakan? Dibayarkan dam, ya. Atau boleh dengan uang, harganya misalnya kalau berupa onta. Coba tolong dulu, ya, kalau onta itu harganya berapa di sana, Teh Haryanti, tolong dicek dulu, ya. Harga unta berapa? Unta badanah lah, katakan gitu. Ya di Mekah sana, bukan di sini, kan tidak ada di sini. Ya, berapa? Kemarin itu kalau iya, ya berupa unta lah, Kak. Ya tergantung apanya tadi. Ya coba, ya harganya saja. Kalau kambing misalnya 3 juta, bayarlah 3 juta. Ya, itu alternatif yang kedua. Coba pilihan yang ketiga apa tadi? Ya, awsoma an kulli mudin yauman, atau berpuasa an kulli mudin, untuk setiap mud
Yauman itu 1 hari. Nah itu satu dulu ya. Coba dihitung ini Teh Arianti, kalau misalnya damnya atau dendanya berupa kambing 3 juta ya. Nah 3 juta dibagi 15.000, tolong berapa coba? 200. Berapa? 200. Nah berarti 200 hari. Karena satu mud ya, satu mud itu katakanlah 1 liter lah ya, 1 liter 15.000. Sedangkan kita harus bayar kambing itu 3 juta. 3 juta dibagi 15.000 sama dengan 200, berarti 200 hari kita berpuasa. Ya, jadi milih dipilih apa tadi, bisa memilih membayar dengan kambing atau dengan sapi, tergantung binatang yang dibunuh. Nah, atau harganya saja. Ya, harga sapi itu berapa? Kasihkan uangnya, ya. Atau kita membeli makanan seharga kambing itu misalnya, ya, lalu berpuasa untuk satu mud itu 1 hari. Nah ini kira-kira 200 mud ya kalau 3 juta itu. Jadi pilihannya seperti itu. Nah kita lanjutkan, coba dicek lagi. Wa in kana soidu, apabila binatang buruan tersebut itu mimma la mislalahu, yang tidak ada bandingannya, atau apa namanya, tidak ada yang semisalnya gitu ya. Iya, misalnya begini Teh, kalau yang dibunuh itu ayam, kan tidak ada bandingannya tuh dengan domba, dengan kambing, dengan apa itu ya. Kalau yang dibunuh itu mentok misalnya, kan tidak ada bandingannya. Nah, wa in kana soidu, apabila binatang buruan itu mimala mislalahu, dari binatang yang tidak ada perbandingannya atau misilnya, akhroja bikimatihi to'aman, maka dia mengeluarkan bikimatihi, dengan nilainya, dengan harganya, to'aman berupa makanan, ausoma an kulli mudin yauman, atau berpuasa dari setiap 1 mud yauman itu 1 hari gitu. Itu selesai ya. Jadi kalau yang dibunuh itu tidak ada bandingannya, ya misalnya yang dibunuh itu burung merpati mentok, misalnya. Kalau mentok itu entog ya. Orang Jawa nggak bisa bilang eg ujungnya, g ujungnya ya. Jadi mentok itu dibacanya. Nah harga mentok itu misalnya 60.000. Ya tidak ada. Jadi bayar aja 60.000 ya. Nah 60.000 tidak ada, tidak punya misalnya. Nah maka diganti dengan puasa 1 mud ya, 1 mud itu 1 hari puasa. Coba tolong dihitung Teh Arianti, kalau 60.000 dibagi 15.000, 1 mud itu kan 1 gonggong begini, 15 ribuan ya, 1 liter itu. Jadi berapa? 2 hari ya? 4 hari. Jadi puasa 4 hari itu kalau membunuh binatang yang nilainya setara dengan harga 60.000. Ya, jelas itu? Ya, jelas. Yang terakhir sekarang, yang ke-5. Wal khamisu, ya, yang ke-5. Adamul wajibu bil wat'i. Adamu puasa, adamu dam atau denda. Al wajibu yang wajib, bil wat'i dengan sebab wati. Wati itu senggama atau bersetubuh ya,
pada saat ihram. Ya, tekuat ya sedang melaksanakan ibadah haji, melakukan hubungan badan. Padahal belum tahalul, masih dalam keadaan ihram. Nah, ya, karena ada orang-orang tertentu memang yang begitu ya. Jadi kalau tidak akan tahan, jangan dulu satu kamar dengan istri sebelum selesai melaksanakan ibadah haji. Tunggu dulu selesai. Karena apa? Karena damnya atau dendanya berat. Ya bil wat'i tersebut. Coba diteruskan apa damnya, dendanya apa? Wa huwa ala tartibi, dam dengan sebab wati atau hubungan suami istri ala tartibi secara pilihan, secara tertib, tidak ada pilihan tapi tertib ya. Tertibnya bagaimana? Badanatun yang pertama adalah badanatun seekor unta badanah. Badanatun seekor unta badanah. Fa'ilam yajidha, apabila ya fa'in maka jika lam yajidha dia tidak menemukan unta badanah tersebut, pabakorotun maka dia membayar dam dalam bentuk bakoroh. Bakoroh itu sapi. Fa'ilam yajidha, apabila dia tidak menemukan sapi, ya, apabila dia tidak menemukan sapi tersebut, pabakorotun tadi sudah bakoroh. Bakorotun lagi. Salah tulis atau salah ketik. Coba di kitab aslinya pabakorotun. Ya nggak apa-apa, sapi lagi lah. Pabakorotun maka dia sembelih sapi. Terus fa'ilam yajidha itu terketik 2 kali mungkin ya. Fa'in lam yajidha, maka apabila dia tidak menemukan seekor sapi tersebut, fasab'un, maka dia membayar dam dengan sab'un 7. Sab'un, ada lanjutnya enggak? Fasab'un maka 7. Apa? Fasab'un maka 7 minal gonami, ya, dari kambing. 7 kambing ya. Fa'ilam yajidha, apabila dia tidak menemukan fa'in, jika lam yajid tidak menemukan 7 ekor kambing tersebut, ya, qawamal badanata, qawama dia wajib mengkalkulasikan al badanata itu apa tadi? Unta badanah. Wastaro dia membeli bikimatiha dengan harganya, to'aman makanan pokok. Watasoddaqo bihi, watasoddaqo dia wajib mensedekahkan bihi, ya, dengan makanan tersebut. Fa'ilam yajid, in lam yajid, apabila dia tidak menemukan soma, maka dia berpuasa an kulli mudin, untuk setiap mud, yauman 1 hari. Wala yujzi'uhul hadiyu, wala yujzi'uhu, tidak mencukupi untuknya, wala yujzi, dan tidak mencukupi hu kepadanya, al hadiyu, hadiyu tadi berupa 1 ekor kambing itu. Walal it'amu, dan tidak memberi makan, atau memberi makan itu tidak mencukupi, ya, illa bil harami, kecuali di haram, di tanah haram. Iya, wa yajzi'uhu,
dan cukup baginya apa yang cukup? Ayyasuma berpuasa haitsu syaa, ya, haitsu syaa sekehendak dia. Sebentar ya, jangan dulu dilanjutkan, ini tamatkan dulu gitu ya. Jadi dam yang kelima apa tadi, dengan sebab apa? Dengan sebab bersenggama ya, saat melaksanakan ibadah haji dalam keadaan ihram. Damnya itu ala tartib, berurutan. Urutannya apa? Pertama apa tadi? Berkurban atau membayar dam dengan 1 ekor unta badana. Kalau dirupiahkan kurang lebih 12 juta. Itu 12 juta itu tahun berapa ya? Harga unta badana, nanti dicek aja, dicari. Nah, kalau tidak ada unta badana atau tidak ada unta untuk dikurbankan, maka dia wajib membayar dam 1 ekor sapi. Kalau 1 ekor sapi tidak ada, ini harus berurutan ya. Maka dia harus membayar dam sebanyak 7 ekor kambing gitu. Nah, kalau 7 ekor kambing tidak ada, bagaimana? Iya, mengkalkulasikan unta badana untuk sedekah. Jadi berupa uangnya, katakanlah 12 juta bayar. Ya, atau 21 juta atau berapalah, saya tidak tahu berapa harganya. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Iya, berpuasa per mudnya 1 hari. Coba Teh Arianti kalau onta diganti dengan puasa ya. 12 juta dibagi 15 berapa? 12 juta dibagi 15.000. 12. Nah, 800 hari ya. Ini tidak sebentar puasa 800 hari itu. Berapa tahun itu? Jadi upayakan jangan melakukan hubungan badan di saat kita melaksanakan ihram. Nah, kalau tidak ada bagaimana tadi? Nah, sekarang coba lihat dilihat lagi di teksnya ya. Wala yajuzu ya, wala yajuzu. Wala yajuzu itu artinya tidak boleh. Qatlus soidil harami, membunuh binatang buruan di tanah haram ya, di tanah haram. Wala qat'u sajarotin, dan tidak boleh memotong sajarotin pohon. Wal muhillu ya, orang yang sedang dan orang yang dalam keadaan halal ya. Wal muhrimu, dan orang yang sedang melaksanakan ihram. Bidzalika, dalam hal tersebut, yaitu membunuh binatang buruan dan memotong pohon. Sawaun, sama ya. Jadi baik sedang ihram maupun sedang tidak ihram, itu tidak boleh membunuh binatang buruan dan juga tidak boleh memotong pohon ya di sekitar tanah haram. Nah, tanah haram itu ada batas-batasnya dari Masjidil Haram itu ya. Ada batas-batasnya. Nah, di sekitar itu tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap binatang buruan dan tidak boleh memotong pohon. Ya, jelas kan? Jadi Anda yang tinggal di Mekah atau Anda yang berkunjung ke Mekah di tanah haram itu tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh juga memotong pohon-pohonannya. Ya, coba dilanjut lagi, lihat teksnya. Udah selesai?
Udah selesai ya? Nah, jadi saudara sekalian, itulah beberapa dam yang sudah kita jelaskan, ada 5 ya? Masih ingat nggak yang pertama? Dam karena apa? Iya, dam yang pertama itu dam karena meninggalkan yang wajib, ya nusuk yang wajib. Yang kedua, dam karena mencukur rambut atau bersenang-senang, taropuh ya. Yang ketiga, ya karena terkepung sehingga tidak bisa melaksanakan wajib haji tersebut, itu ya. Terus, iya, karena membunuh binatang buruan. Dan yang kelima, karena bersenggama pada saat ihram. Ya, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan berulang-ulang dibaca ya. Teksnya satu persatu, terjemahkan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalian yang belum melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakannya. Yang sudah melaksanakan haji dapat melaksanakannya lagi di kemudian hari. Bagi yang Anda belum ihram, ya semoga kita ihram. Ya, baik yang sudah atau yang belum, kita sama-sama melaksanakan ihram. Ya, kalau tidak haji. Kalau haji kan berdesakan ya, banyak orang yang melaksanakannya. Kalau ihram umroh, bukan ihram tadi, umroh ya. Kalau umroh itu kan boleh kapan saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.